Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 21. Kekuatan Gaib Tathagata. Sin Fasyang, Sutra Teratai, episode 1772. Menuntaskan harapan mendasar dan mempercayakan kepada orang lain. Batin adalah cikal bakal dari segala fenomena. Batin adalah penentu dari segala hasil. Memungkinkan orang yang mengalami hilang ingatan memperoleh daya ingatan kembali. Kita harus bersungguh hati baik-baik memahami. Sang Buddha datang ke dunia untuk membimbing para makhluk. Berharap kita semua orang kembali ke sifat hakiki, memahami hati kita sendiri. Setiap orang harus tahu batinnya sendiri. Batin kita sebenarnya bagaimana? Meskipun saat ini kita adalah umat awam, namun Sang Buddha mengajari kita semua harus ada keyakinan diri. Karena setiap orang memiliki sifat hakiki kebudaan. Oleh karena itu, batin Buddha ini murni. Sifat Buddha, hati para makhluk. Oleh karena itu, batin adalah cikal bakal dari segala fenomena. Kita berbicara tentang hati para makhluk, berbicara tentang hati Buddha, sama-sama adalah mengenai sebersit niat pikiran. Hati Buddha adalah sepenuhnya murni, bagaikan cermin bulat yang besar. Ini sering dipakai sebagai perumpamaan. Niat pikiran para makhluk adalah ceroboh. Cermin itu oleh banyak benda telah menutupinya. Batin kita tidak dapat merefleksikan dharma sejati dari luar. Kita tidak bisa merefleksikannya. Hati Buddha dihadapkan kepada kondisi, batin berhadapan dengan kondisi luar. Di antara batin dan dharma, batin adalah pelopor. Kita mau menciptakan kondisi seperti apa? Direncanakan oleh batin, perencanaan akan dilakukan sesuai keinginan batin. Ini seperti orang yang sedang membuat landscape. Ada sebidang tanah, rumah sudah dibangun di atasnya. Sebidang tanah ini mau dibuatkan landscape yang bagaimana? Apakah ditanami rumput seluruhnya? Ataukah harus ditanam pohon? Atau harus membuat sebuah kolam sehingga ada pemandangan, atau membangun sebuah jembatan? Batin dan sebidang tanah ini, batin bagaikan pelukis handal. Setelah desain gambar selesai, sudah ada gambar, apakah pemandangannya akan muncul juga? Belum muncul. Perlu ada orang yang membangunnya. Ketika sudah dibangun, arsitek akan berpikir, itu benar. Inilah pemandangan yang saya rancang di pikiran saya. Ketika desain pemandangan ini digambar, seseorang akan mengumpulkan orang-orang. Mari membangun sesuai dengan perencanaan ini. Jadi, jembatan kecil, air mengalir, pohon-pohon teratur, pohon-pohon kecil akan dipangkas sehingga berbentuk. Ada berbagai bunga dan tanaman hijau di atas tanah. Semua penampilan baru dibandingkan dengan sebelum ada perencanaan sungguh-sungguh. Sama sekali adalah dua kondisi yang berbeda. Maka keindahan telah tercipta. Pemandangan indah dan menakjubkan dapat diciptakan karena memiliki metode. Artinya kita harus bersungguh hati, memikirkan cara bagaimana membuat sebuah landscape. Pemandangan yang awalnya tidak ada karena kesungguhan hati dan ketelitian menata berbagai macam tanaman dan membangunnya. Jadi, cikal bakal dari segala fenomena ini adalah sebuah perumpamaan. Di dalam hati saya berpikir, apa arah tujuan dari kehidupan saya? Harus mengarah kemana? Barulah merupakan
nilai kehidupan saya? Dari langkah pertama, kita harus berpikir dengan cermat dan yakin, maka kita harus mulai berjalan tanpa ada penyesalan. Tekun dan bersemangat melangkah ke depan, hingga ke tempat yang ingin kita tuju. Ini juga merupakan batin adalah cikal bakal dari segala fenomena. Ini adalah arah dan tujuan kita di masa depan. Jalan yang kita rancang sendiri akan kita jalani sendiri. Jalani hingga tujuan yang kita inginkan. Ini juga tergantung pada niat kita. Jadi, batin adalah penentu dari segala hasil. Apa yang ingin kita tentukan, semua tergantung pada batin kita. Selama kita bersungguh hati, maka tidak ada yang sulit. Tidak ada hal-hal yang sulit, seperti halnya pada perkembangan teknologi masa kini. Sangat mudah untuk digunakan. Namun untuk menciptakan teknologi tersebut harus paham akan menulis perangkat lunak. Orang yang menulis sistem komputer tersebut harus bisa mengorganisir orang-orang untuk bekerja dalam tim, bekerja sama dengan harmonis, membagi orang dalam beberapa tim. Perangkat lunak, perangkat keras, masing-masing mempunyai sistem yang berbeda. Pada zaman sekarang, komputer ini sangat mudah dipakai dan sangat praktis. Namun, bila gagal berfungsi atau perlu mengganti komponen, wah, saya tidak bisa. Bukan saya yang menulis perangkat lunaknya. Mengapa? Bukankah ini hanya perlu sedikit perbaikan atau penyesuaian saja? Bukan. Harus paham bahasa programnya. Bahkan komputer pun punya berbagai bahasa yang berbeda. Kadang saat mendengar orang asing berbicara, bagi kita yang tidak paham bahasanya, kita merasa seperti ada yang disembunyikan. Kita tidak paham bahasanya sama sekali, atau apa yang mereka lakukan. Ini sama halnya dengan penulisan program. Seperti itu adalah formula pemrograman. Pemrograman untuk pengembangan perangkat lunak dapat dibuat dalam beberapa metode yang berbeda. Sama seperti berbagai jenis bahasa, sehingga dikatakan pikiran orang awam tidak mampu untuk menciptakan. Semua hal sama rata dan sempurna. Ketidakmampuan ini karena terhalang pikiran dari makhluk awam. Saya punya hal yang ingin saya kembangkan, dan saya punya bahasa saya sendiri. Saya tidak ingin Anda tahu bahasa saya, karena ini adalah metode saya. Semua orang masing-masing punya rasa ego, membuat orang-orang sulit untuk bergaul dengan baik. Untuk itu, Buddha datang ke dunia ini, hendak membukakan gembok di hati kita. Gembok itu dibukakan bagi kita, supaya di hati kita semua orang bisa berinteraksi dengan baik. Membuat kita semua dapat memahami Dharma tanpa ada rintangan. Kita makhluk awam selalu saja mengunci hati kita dan menutup pintu hati. Buddha datang ke dunia adalah untuk membukakan pintu hati kita. Maka batin adalah penentu dari segala hasil. Apa yang harus dilakukan? Kita semua harus saling berkomunikasi, saling mengasihi, dan bekerja sama. Inilah kekuatan kita. Namun saat ini, untuk menyatukan hati setiap orang agar harmonis dan bekerja sama, sebenarnya sangat mudah diucapkan. Tetapi untuk benar-benar saling terhubung dan saling mendukung, sebenarnya masih ada kesulitan. Inilah yang disebut kehidupan. Seperti ketika terjadi bencana di suatu tempat, kita semua harus menolong mereka.
Berapa banyak kekuatan yang harus kita berikan untuk menolong mereka? Maka muncul perbedaan pendapat mengenai kehidupan mereka, menyelesaikan masalah hidup mereka. Dengan tingkat seperti ini sudah cukup. Ada yang berkata mereka sudah hidup susah sebelumnya, sekarang terkena bencana lagi. Apakah kita tidak sebaiknya memberi mereka sedikit kelonggaran? Bukan sekedar membuat mereka kenyang, tapi untuk kesulitan jangka pendek ini, apakah kita tidak hanya membuat mereka kenyang, tetapi juga memiliki sisa untuk memperbaiki rumah atau memulai usaha kecil, memberi mereka sedikit lebih banyak. Di sisi lain ada yang berpikir, kita membantu mereka karena ada bencana. Mereka memang sudah hidup susah. Sekarang terkena bencana sementara, kita cukup membuat mereka kenyang saja. Mengapa kita harus membangunkan rumah untuk mereka? Mengapa kita harus memberi mereka lebih? Terjadi perbedaan pandangan. Di dalam batin mereka belum memiliki penentu utama. Ada penentu utama dari segala hasil. Kita harus mengetahui bahwa dalam kehidupan manusia, batin, Buddha, dan para makhluk adalah setara. Miskin adalah karma dari masa lampaunya. Saat kita dapat bertemu dengannya pada kehidupan ini, merupakan titik balik menuju jodoh berkahnya. Jodoh yang penuh berkah ini adalah jalinan jodoh masa lampau antara orang yang menolong dengan orang yang ditolong. Terjadi bencana padanya. Orang yang penuh berkah segera pergi menolongnya, membantunya. Jika bantuan yang diterimanya bisa sedikit lebih, maka dirinya dapat terlepas dari penderitaan dan mempunyai sisa yang bisa dipakai untuk mengubah kehidupan orang lain. Jalinan jodoh ini membuat kita saling bersyukur. Kali ini kita yang bersyukur kepadanya, lain kali dirinya yang bersyukur kepada kamu. Baru-baru ini saya sering mengatakan, berkah harus diakumulasikan. Berkah yang kita ciptakan di kehidupan lampau akan diterima di kehidupan ini. Ada kesulitan yang dialami orang lain adalah kesempatan bagi kita menciptakan berkah untuk ditimbun. Berkah dari masa lampau belum habis kita gunakan. Jangan tunggu sampai habis digunakan, sedangkan pada kehidupan ini tidak menciptakan berkah. Kehidupan ini kita harus segera menciptakan berkah untuk kehidupan selanjutnya. Berkah dari kehidupan lampau yang masih tersisa di kehidupan ini, kita kembali membuat berkah baru lagi di kehidupan ini. Seperti inilah diakumulasikan, dibawa ke kehidupan selanjutnya. Kehidupan demi kehidupan terus diakumulasi tanpa henti. Maka Sang Buddha melatih diri dari kehidupan ke kehidupan, selalu menghimpun jalinan jodoh dengan semua makhluk. Dari kehidupan ke kehidupan, kalpa ke kalpa, mengakumulasi jalinan jodoh, maka melatih diri pada kehidupan ini dan tercerahkan. Jalinan jodoh dengan semua makhluk kemudian berpadu, sehingga saat membabarkan Dharma, orang yang mendengar sangat banyak. Ini artinya Sang Buddha menjalin jodoh berkah. Ini adalah jalinan jodoh berkah. Dengan sendirinya bersukacita mendengar suara Sang Buddha. Sang Buddha menjelaskan prinsip kebenaran dan mereka memahaminya. Ini artinya ingin berbicara juga harus memiliki berkah, agar orang yang mendengarkan dapat memahami ini adalah Dharma. Maka batin adalah penentu dari segala hasil, penentu dari segala Dharma ini. Ada orang yang datang ke dunia ini, penderitaan sangat banyak. Bukan hanya penderitaan karena kemiskinan, ada juga tubuh yang menderita. Sudah lupa ingatan, saat ini yang ingin disampaikan bukan penderitaan karena penyakit pada tubuh, akan tetapi
tidak mengingat apapun juga, membuat keluarga sangat kesulitan dan khawatir. Diri sendiri pun sangat kesal, terus lupa ingatan hingga diri sendiri pun kesal. Bahkan apa yang dimaksud dengan kesal pun tidak tahu. Hanya mengetahui saya adalah orang yang masih hidup. Segala masalah, benda di depan mata, tidak tahu sama sekali karena hilang ingatan. Makan, saat mangkuk disajikan untuk makan, cara memegang mangkuk, cara memakai sumpit, bisa jadi sudah tidak ingat. Kehidupan seperti ini disebut hilang ingatan. Perilaku diri sendiri, segala perbuatan yang dilakukan oleh tubuh sudah tidak dapat diingat. Mereka terasing dengan dunia. Penyakit semacam ini benar-benar merupakan penderitaan yang tidak bermartabat. Ini harus bagaimana merawatnya. Kondisi fisik tubuh masih baik, hanya saja hilang ingatan. Apakah saat ini ada obatnya? Saat ini belum ada obatnya. Apakah penyakit seperti ini ada pada zaman Sang Buddha? Ada. Karena penyakit seperti ini, Buddha berkata demikian. Memungkinkan orang yang mengalami hilang ingatan memperoleh daya ingatan kembali. Seseorang sudah bagaikan mayat hidup yang jiwanya keluar dari tubuh. Buddha dapat membuat orang ini sembuh kembali. Ini adalah kekuatan gaib. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat kita lakukan. Buddha dapat mengetahui dari dalam otak mereka dan menemukan bagian yang salah. Buddha dapat memberinya dharma, bagaimana menemukan kondisi untuk dihubungkan dengan orang itu. Ketika Buddha ingin berbicara dengannya, orang ini tahu bagaimana mendengarkan. Mendengar dengan seksama dan sukacita. Apapun yang dikatakan Sang Buddha kepadanya, dia akan mendengarkan kata-kata Buddha. Cara menjalani hidupnya akan kembali seperti semula. Dengan demikian, memungkinkan orang yang mengalami hilang ingatan memperoleh daya ingatan kembali. Karena itu, Buddha disebut sebagai Raja Tabib Agung. Dia dapat menyembuhkan berbagai penyakit yang dialami para makhluk. Karena inilah kita harus sangat menghormati Buddha. Sudah sepantasnya bagi kita untuk tulus terhadap Buddha, maka menjadikan hati Buddha sebagai hati sendiri. Bukankah sebelumnya saya selalu mengatakan ini kepada kalian semua? Kita menjadikan hati Buddha sebagai hati kita sendiri. Karena itu, hati Buddha adalah cikal bakal dari segala fenomena. Karena Buddha telah menyadari kebenaran sejati alam semesta dan menyatu dengan alam semesta. Jadi tentu saja Buddha adalah pelopor bagi segala fenomena. Batinnya cukup juga adalah penentu utama dari segala ciptaan. Karena Buddha dapat menyelaraskan batin manusia menjadi bebas dari kesalahan. Bahkan jika mereka telah kehilangan ingatan, Buddha mempunyai cara menggunakan suaranya dan kebijaksanaannya untuk menciptakan kondisi bagi orang ini, sehingga bersedia menyerap ajaran yang dibabarkan Buddha, lalu memulihkan ingatannya. Inilah kekuatan gaib yang ditunjukkan oleh Sang Buddha. Ini memerlukan kerja keras. Lihat pada bulan Mei 2020, giat bersemangat. Pada hari itu secara keseluruhan ada 50 negara, hampir 40.000 orang berada dalam jaringan dengan kemajuan teknologi menggunakan 11 bahasa. Bersama-sama berada dalam jaringan pada waktu yang sama. Hari itu ada begitu banyak insan suci dari seluruh dunia seperti berkekuatan gaib dan mengerahkan kekuatan gaib mereka untuk datang ke
Taiwan bersama-sama memperdalam filosofi dan membina diri. Ini sangat tidak sederhana. Kekuatan teknologi sekarang membuat kita sangat kagum. Zimbabwe adalah sebuah negara yang sangat miskin. Jika saya berbicara tentang Zimbabwe, Mozambik, Afrika Selatan, Zambia, dan banyak lagi yang lainnya, negara-negara yang berada di Afrika, insan suci di sana membuat saya sangat terharu oleh kegigihan dan semangat mereka. Mereka benar-benar giat dan bersemangat. Kegigihan dan semangat mereka mungkin tak terkejar oleh kita. Zimbabwe, total kita mempunyai bodhisattva yang giat bersemangat 42 orang. Pada tanggal 3 Mei 2020 ini mengikuti Hari Pendalaman Filosofi Sedunia. Di udara dalam jaringan, untuk dapat mengikuti pendalaman filosofi ini, mereka harus datang ke kantor suci Zimbabwe karena mereka tidak memiliki telepon genggam, tidak mempunyai cara untuk dapat terkoneksi dengan jaringan. Mereka harus datang ke kantor. Orang yang tempat tinggalnya agak jauh dari lingkungan kantor, total ada 9 orang yang tinggal, berjarak sejauh 15 km dari kantor. Bodhisattva yang tinggalnya berjarak 15 km dari kantor, mereka tidak menyerah untuk tetap mengikuti pendalaman filosofi. Mereka tetap saja menggenggam kesempatan. Tidak ada mobil yang bisa ditumpangin oleh mereka. Harus bagaimana? Walau berjarak 15 km, mereka saling mengajak untuk berjalan kaki dari siang sampai tengah malam. Demi apa? Untuk mengikuti pendalaman filosofi. Pada hari itu mereka akan berada dalam jaringan tersebut bersama dengan insan suci di Taiwan. Di Geria Qingshi, giat bersemangat bersama, sehingga pada jam 1 tengah malam, yaitu jam 1 subuh, sedangkan tempat kita menunjukkan pukul 7 pagi, dengan perbedaan waktu sebanyak 6 jam, kami mulai pada jam 7 pagi, yang merupakan jam 1 subuh bagi mereka. Mereka sudah harus terkoneksi untuk dapat melihat dan mulai mendalami filosofi dari tempat itu. Melihat jeripaya mereka berjalan kaki menuju kantor penghubung, tiba di sana sekitar jam 11 atau 12, mereka menggunakan waktu 1 atau 2 jam, 2 atau 3 jam untuk berbaring tidur di atas lantai. Bagaimana mereka tidur di atas lantai? Karung beras digelar di atas lantai, menyelimuti tubuh mereka dengan selimut. Tempat itu sangat dingin sekarang. Mereka meringkuk sedemikian di atas karung beras yang terbentang di atas lantai, dengan tubuh yang diselimuti oleh selimut bantuan bencana kita. Di dalam foto, semua orang terlihat seperti gumpalan demi gumpalan. Apakah itu sebenarnya? Ternyata adalah mereka yang meringkuk hingga membentuk lingkaran, yakni menunggu di tempat tersebut hingga jam 1 subuh, menunggu koneksi jaringan dibuka. Dimulai di Taiwan pada pukul 7 pagi, insan suci seluruh dunia menyalakan perangkat mereka. Jaringan terhubung satu demi satu. Kali ini terdapat 50 lebih negara yang bergabung dari seluruh dunia. Lebih dari 100 jaringan tempat pelatihan spiritual Bodhi Manda kita dibuka secara bersamaan. Dengan demikian hampir mencapai 40.000 orang yang bergabung. Ini adalah tempat pelatihan spiritual virtual. Bukankah teknologi saat ini sama seperti kekuatan gaib? Maka naskah sutra yang kita baca sebelumnya,
naskah sutra yang kita baca kemarin mengatakan demikian. Para Buddha pada singgasana singa di bawah pohon mustika adalah demikian juga, menjulurkan lidah yang lebar dan panjang serta memancarkan sinar yang tak terhingga. Sutra Teratai Bab 21 Kekuatan Gaib Tathagata. Naskah sutra yang sebelumnya adalah menampakkan kekuatan gaib Buddha Sakyamuni dan para bodhisattva yang telah tiba dari semua penjuru. Mereka mulai bersamadhi di bawah pohon mustika. Buddha Sakyamuni mulai menjulurkan lidah yang lebar dan panjang serta memancarkan sinar yang tak terhingga. Ini kemarin kita sudah membahasnya. Ini adalah menampakkan kekuatan gaib. Lihatlah mereka dari 50 negara, lebih dari 100 tempat pelatihan diri, mendekati 40.000 orang. Orang-orang ini tekun dan giat bersemangat. Suara-suara ini ditransmisikan ke Amerika, Australia, Eropa, Afrika, dan lainnya di banyak benua di seluruh dunia. Begitu banyak negara, suara-suara ini tidak terputus. Bukankah ini adalah menjulurkan lidah yang lebar dan panjang? Jika tidak, jadi ini apa? Pada hari itu, para guru yang tinggal di Geria Cingse berada di sini memimpin hari pendalaman filosofi ini dengan online yang dimulai dengan gata pendupaan. Suara dari gata pendupaan juga terdengar di situ. Suaranya sama. Mereka di sana, di tempat itu, mereka mendalami filosofi dengan kita yang hadir di Hualien dan mendalami filosofi di pusat Tzu, memiliki pemandangan dan suara yang sama, sehingga mereka di sana menampakkan kekuatan gaib telinga dan mata. Sedangkan kita di sini menjulurkan lidah yang lebar dan panjang. Ini adalah bab kekuatan gaib yang kita bahas sekarang. Kita baru membahasnya dalam beberapa hari yang lalu. Kebetulan saja saat ini kita sedang melakukan sesuatu. Para bodhisattva dunia sedang berinteraksi. Para bodhisattva tekun dan giat bersemangat. Sehingga banyak hal kita mesti berkumpul, bersatu hati. Bukan hanya bersatu hati, batin dan tubuh setiap orang harus bersatu. Jaringan demi jaringan terhubung dan menyatukannya. Kita dapat bertemu secara virtual, baik siang dan malam. Suaranya sama, maka inilah dikatakan kekuatan gaib. Naskah sutra sebelumnya mengatakan, Buddha Sakyamuni dan para Buddha di bawah pohon mustika itu memperlihatkan kekuatan gaib selama 100.000 tahun penuh. Setelah itu menarik kembali lidah mereka dan melegakan kerongkongan secara bersamaan, lalu menjentikkan jari dengan serempak. Sutra Teratai Bab 21 Kekuatan Gaib Tathagata. Sekilas, bagian naskah sutra ini terlihat sederhana dan mudah dipahami semua orang. Namun, tetap ada makna mendalam yang bisa kita renungkan. Kekuatan gaib dari para Buddha. Buddha Sakyamuni dan para Buddha dari seluruh penjuru. Setiap Buddha memiliki kekuatan gaib sendiri-sendiri. Namun yang lebih luar biasa lagi, kekuatan gaib mereka dapat bersatu. Meskipun ada banyak Buddha, kekuatan mereka dapat menyatu dalam keharmonisan. Seperti tahun 2020, setiap insan suci di seluruh dunia bersatu untuk menghadapi pandemi COVID-19. Para bodhisattva suci tidak hanya menjaga diri sendiri dengan disiplin, mereka juga masih merawat dan membantu orang yang memerlukan bantuan. Setiap tantangan dihadapi dengan keteguhan hati dan cinta kasih yang tak tega melihat penderitaan.
Dengan cinta kasih universal, saling menemani dan saling menguatkan. Bersama-sama hadir untuk orang-orang yang menderita, bukan hanya memberikan bantuan kepada mereka untuk menjaga tubuh dan mencegah penyakit, tetapi juga memberikan bantuan kepada mereka yang kehilangan pekerjaan, yang tidak memiliki penghasilan, atau memang sejak awal hidup dalam kemiskinan. Insan suci masih turun untuk membantu mereka dengan cara yang penuh kebijaksanaan, karena semua harus tetap menjaga jarak dan mematuhi protokol. Selain mengungkapkan cinta kasih, mereka juga masih menunjukkan kebijaksanaan dalam bertindak. Bagaimana menjaga jarak tapi tetap rapi dan teratur, dan bagaimana agar mereka yang menerima bantuan bisa tetap merasakan penghiburan batin. Meski tak bisa bersentuhan, bagaimana bisa menghibur? Bisa dikatakan rasa syukur itu muncul karena kehadiran suci. Bagaimana cara suci membantu mereka? Apakah itu sedekah atau pemberian semata? Bukan. Yang diberikan adalah cinta kasih yang sepenuhnya tulus, yang diberikan dengan sepenuh hati, tanpa pamrih. Cinta kasih yang sejati ini harus benar-benar diungkapkan dan dirasakan, bukan hanya lewat barang bantuan, tetapi lewat sikap yang penuh hormat, lewat perhatian yang hangat, dan lewat kehadiran yang tulus dari hati ke hati. Jadi selain bantuan materi, juga memberikan sebuah kartu sebagai doa buat mereka. Dari kejauhan kamu melihatku dan aku melihatmu. Dengan senyuman di wajah kita, saya maju selangkah, meletakkan barang bantuan di depan rumah, di atas kursi. Pada saat ini Anda harus mundur selangkah. Anda mengeluarkan kursi dan meletakkan di depan pintu. Saya maju selangkah, kamu mundur selangkah, dan masuk ke dalam. Saya meletakkan barang-barang di atas kursi, saya mundur selangkah, dan kamu maju selangkah. Kamu ambil barang-barangnya. Terima kasih. Maka orang yang memberikan bantuan dengan sikap lemah lembut, membungkukkan badan dengan sopan, lalu meletakkan barang bantuan, dan si penerima pun juga membungkukkan badan, lalu menerima barang bantuan juga dengan sangat sopan. Ini memerlukan adanya orang yang memulai dan memimpin. Yang memulai dengan metode ini adalah insan suci Filipina. Saya sudah mengatakannya beberapa kali. Ketika insan suci Thailand hendak menyalurkan bantuan, mereka berkata, "Master, kami tidak tahu bagaimana cara menyalurkannya. Jumlahnya sangat banyak. Sekarang pemerintah telah mengeluarkan larangan dan kami tidak punya cara." Saya katakan, belajarlah dari Filipina. Mereka belajar dari Filipina, dan mereka tidak hanya menjadi seperti Filipina. Mereka juga membuat sumbangan mereka lebih kaya dari Filipina. Ketika saya mendengar laporan Yacu, saya merasa bahwa orang ini telah memimpin. Sekarang saya mengetahuinya. Sekarang saya punya metode. Sekarang saya punya metode yang hebat. Dorongan terus-menerus satu sama lain, seperti itulah yang dilakukan anggota suci saat ini. Kami sangat berterima kasih. Masing-masing dari mereka menampilkan kekuatan gaib mereka, tetapi mereka tidak pernah menyimpang dari semangat itu. Buddha Sakyamuni dan para Buddha di bawah pohon mustika itu memperlihatkan kekuatan gaib selama 100.000 tahun penuh. Kekuatan gaib dari para Buddha adalah kejadian dalam 100.000 kalpa, tetapi tak terpisahkan dari momen sekejap. Tanpa beda sedetik pun, berada di mana-mana pada suatu saat yang sama. Kekuatan gaib
dari para Buddha adalah kejadian dalam 100.000 kalpa. Ini membutuhkan waktu yang panjang, waktu yang sangat panjang. Gelombang pandemi ini juga tidak diketahui akan berlanjut berapa lama. Melihat pemimpin mereka berjalan di depan, yang di belakang mengikuti dengan lebih mantap, lebih stabil, dan mereka terus berjalan seperti ini. Butuh waktu lama untuk berjalan jauh. Buddha melatih diri juga melewati jalan yang sangat panjang, terus berjalan dari kehidupan demi kehidupan. Sama seperti para bodhisattva di Zimbabwe ini, mereka berjalan sepanjang 15 km dengan 2 kaki. Perjalanan yang begitu panjang memakan waktu 4-5 jam. Dan orang yang lebih dekat, mereka akan lebih cepat sampai. Sama juga. Jadi, 100.000 kalpa ini artinya adalah waktu yang panjang. Waktu yang panjang, momen sekejap diakumulasi dalam waktu yang panjang. Tak terpisahkan dari momen sekejap. Dalam momen sekejap muncul niat pikiran ini, membangkitkan tekad dalam momen sekejap. Dalam momen sekejap ini, kita telah membangkitkan tekad. Kita akan mempraktikkan dalam tindakan nyata, membangun ikrar agung dengan kokoh dan tiada penyimpangan. Itulah momen sekejap itu. Kita bicara tentang suci sudah 55 tahun. Juga mulai dari momen sekejap terbangkitnya tekad awal itu. Momen sekejap ini, pada saat ini saya berbicara sekarang. Demikian pula puluhan negara telah terkoneksi dan menyalakan perangkat. Dalam sekejap, jarak mereka kini 0 detik. Master saat ini sedang berbicara di sini. Mereka juga dapat mendengarkan pada saat ini juga dengan prinsip kebenaran yang sama. Anda ingin melakukan sesuatu hal, walaupun harus melewati proses seberapa lama pun, jangan takut. Ini mesti dilakukan. Sampai kapan baru selesai? Jangan takut. Tekad Anda ini sebersih niat pikiran. Pasti akan selesai dilakukan. Asalkan Anda mulai melangkah, pasti akan sampai juga. Maka jangan takut jauh, jangan takut panjang. Terlebih lagi sekarang teknologi makin canggih, akan membuat kita lebih cepat lagi. Singkat kata, masing-masing akan memperlihatkan kekuatan gaib. Teknologi memiliki kekuatan gaib dari teknologi. Kita manusia memiliki kekuatan hati kita masing-masing. Jika kekuatan batin Anda cukup teguh, tidak peduli waktunya masih berapa lama, pasti bisa mencapainya. Sehingga ini tanpa beda sedetik pun. Berada di mana-mana pada suatu saat yang sama. Kita saat ini bukankah tidak ada beda sedetik pun? Pada waktu ini telah berada di mana-mana. Di beberapa benua besar yang memiliki jaringan ini, semuanya ada mendengar master yang sedang berbicara. Ini berada di mana-mana, benar-benar sangat bersyukur. Pada era Sang Buddha, berharap dunia masa mendatang adalah tempat untuk mempraktikkan jalan bodhisattva. Saat ini, kita sedang mempraktikkan jalan bodhisattva. Ada teknologi seperti ini yang mendukung kekuatan batin kita. Kita harus bersyukur atas hal ini. Menggenggam waktu ini, kita memiliki kumpulan bodhisattva yang bisa berkumpul bersama dengan tekun dan bersemangat maju dalam menapaki jalan bodhisattva ini. Setelah itu, menarik kembali lidah mereka dan melegakan kerongkongan secara bersamaan. Melegakan tenggorokan artinya bersiap-siap untuk mengeluarkan suara. Adalah tanda melancarkan ucapan. Setelah itu, lalu memalingkan kepala.
menarik kembali lidah mereka dan melegakan kerongkongan secara bersamaan. Ini kita harus mengingatnya. Barusan Sang Buddha sedang menjulurkan lidah, sekarang mulai menarik kembali lidah. Suara melegakan kerongkongan itu. Melegakan kerongkongan itu apa yang disebut melegakan kerongkongan? Ini adalah bersiap-siap untuk mengeluarkan suara. Mulai bersiap-siap untuk mengeluarkan suara. Mulai bersiap mengeluarkan suara dalam waktu yang singkat itu. Waktu mulai bersiap mengeluarkan suara, yakni bersiap mulai mau berbicara, adalah tanda melancarkan ucapan. Untuk berbicara, kerongkongan harus dibasahi terlebih dahulu. Sewaktu kerongkongan bersiap-siap untuk mengeluarkan suara, pada momen itu suara itu ataupun ada yang waktu mau berbicara. Mari para saudara sedharma, artinya sama. Selama 40-an tahun menyembunyikan ajaran sejati, sekarang bisa mengungkapkan harapan mendasar dengan leluasa dan tanpa menyiksakan sedikit pun lagi. Datang ke dunia dengan satu tujuan pokok ini. Sekarang, agar bisa membabarkan dengan lancar, itu sebabnya melegakan tenggorokan. Selama 40-an tahun menyembunyikan ajaran sejati. Buddha Sakyamuni, mulai sekarang para Buddha dan Bodhisattva telah tiba. 8 kelompok dewa dan naga juga datang ke tempat yang sama. Dunia, biku dan bikuni semuanya telah berkumpul. Kita mengingat kembali apa yang dikatakan beberapa hari lalu. Ladang pelatihan Odimanda ini telah kembali seperti semula. Semua orang telah sampai. Sebagian orang akan mengatakan bab pendahuluan masih memiliki sangat banyak bab dan semuanya ada. Di ladang pelatihan ini semua orang telah berkumpul. Para Buddha datang untuk bersatu. Bodhisattva juga telah datang. Ada beberapa kali, seperti pada saat kita mengadakan rapat bersama, sebuah rapat yang akan berlangsung berhari-hari. Selain waktu malam sebelum keesokannya, pada hari yang sama juga harus ada waktu istirahat sejenak, bersantai sejenak. Namun tetap harus datang kembali dan kita harus berkumpul kembali. Barulah kemudian menyesuaikan kembali. Duduk dengan benar. Semua orang duduk dengan benar. Kemudian kembali mulai berbicara. Pada saat hendak berbicara, tenggorokan ini, suara juga perlu disesuaikan kembali. Suara yang keluar dari semua orang perlu untuk mendengarkan dan mengerti apa yang dikatakan. Buddha Sakyamuni selama lebih dari 40 tahun menyembunyikan ajaran sejati. Setelah Buddha mencapai pencerahan, mulai mengajarkan 4 kebenaran mulia kepada 5 biku. Demikian selama 42 tahun berikutnya, semua ajaran yang disampaikan merupakan metode terampil. Demikianlah proses perjalanan ajaran Buddha. Sutra teratai baru diajarkan Buddha setelah 42 tahun. Maka dalam bagian ini dikatakan kepada semua orang. Selama 40-an tahun menyembunyikan ajaran sejati. Ajaran sejati ini masih disimpan di dalam hak batin Buddha. Selama 40-an tahun, semua yang diajarkan Buddha merupakan metode terampil yang disesuaikan dengan kapasitas para makhluk. Setelah lebih dari 40 tahun, sekarang bisa mengungkapkan harapan mendasar dengan leluasa. Yang selama ini disimpan di dalam batin, sekarang tidak disampaikan. Inilah saatnya untuk mengungkapkan ajaran sejati. Apa ajaran ini? Inilah yang disebut datang ke dunia dengan satu tujuan pokok ini. Sekarang
Semua orang sudah siap, sudah sepenuhnya memahami dari dharma yang didengar sebelumnya. Sekarang saat menerima ajaran ini, semua orang seharusnya sudah bisa memahaminya. Oleh karena itu, sekarang agar bisa membabarkan dengan lancar, itu sebabnya melegakan tenggorokan. Semua orang sudah mengerti. Buddha sudah bisa membabarkan dengan lancar, secara langsung dan tanpa harus berputar-putar lagi. Sudah bisa diajarkan secara langsung, sekaligus ingin mempercayakan dharma menakjubkan ini kepada para bodhisattva, agar pada masa kemunduran dharma nanti bisa membimbing dan memberi manfaat kepada semua makhluk. Karena akan menyampaikan urusan ini, makanya melegakan tenggorokan demi menuntaskan harapan mendasar dan selanjutnya mempercayakan kepada orang lain. Arti di balik ini adalah semua orang, aku akan mulai berbicara sekarang. Semua orang harus mampu memahami apa artinya ini. Ini adalah salah satu tujuannya. Dia juga memiliki tujuan lain, yaitu mempercayakan sutra kepada mereka. Di tempat itu, ingin mempercayakan dharma menakjubkan ini kepada para bodhisattva, agar pada masa kemunduran dharma nanti, sekarang dia ingin mempercayakan ini kepada semua orang. Dia ingin mempercayakan semua pekerjaan, ajaran, dan tugas masa lalunya kepada bodhisattva masa kini dan masa depan. Jadi pada saat itu Sang Buddha berbicara tentang era kemunduran Dharma. Era kemunduran Dharma adalah waktu kita sekarang. Orang-orang di zaman kita juga harus meneruskan ini pada orang-orang di masa depan. Akan selalu ada waktu ketika itu berakhir, saat itulah dia mempercayakannya. Dia sekaligus ingin mempercayakan dharma menakjubkan ini kepada para bodhisattva, agar pada masa kemunduran dharma nanti bisa membimbing dan memberi manfaat kepada semua makhluk. Dia berharap bahwa ketika dia tidak ada lagi, mereka akan menggunakan dharma ini di masa depan untuk menuntun semua makhluk, bisa membimbing dan memberi manfaat kepada semua makhluk. Oleh karena itu, semua orang harus bersungguh hati agar dharma dapat terus berlanjut tanpa terputus. Kalian semua yang mendengarkan dharma, setiap orang menyebarkannya kepada 50 orang dan terus diwariskan seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Sang Buddha sedang mempersiapkan wasiatnya, jadi beliau menyampaikan hal ini kepada semua orang, bisa membimbing dan memberi manfaat kepada semua makhluk karena akan menyampaikan urusan ini. Karena akan menyampaikan urusan ini, berarti beliau akan mulai berbicara tentang urusan ini. Apa yang terjadi di masa lalu adalah demikian. Beliau menyampaikannya sekali lagi kepada semua orang dan kemudian memberikan pesan, yaitu sebagai penutup, maka beliau memberikan pesan kepada semua orang, lalu mengatur kembali sikap tubuhnya saat akan membabarkan dharma, makanya melegakan tenggorokan. Demi menuntaskan harapan mendasar, jika semua hal ini telah dilakukan, maka harapan mendasar Buddha dapat terpenuhi. Tujuan utama Buddha datang ke dunia ini pun akan tercapai. Dan selanjutnya, mempercayakan kepada orang lain. Saat ini memberikan pesan adalah untuk mempercayakan kepada kalian semua.
lalu menjentikan jari dengan serempak. Menjentikan jari menunjukkan kalau mereka menerima dengan sukacita dan bahagia. Bersukacita karena mendapatkan peramalan dan memperoleh pencerahan. Para bodhisattva yang menegakkan dharma agung yang sejati dan murni kelak akan memperoleh pusaka dharma yang tiada tara. Jentikan jari ini menunjukkan bahwa setiap hadirin dalam persamuhan merasa maha sukacita, lalu menjentikkan jari dengan serempak. Semua orang menyatakan persetujuan. Oleh karena itu, menjentikkan jari ada yang sangat bersukacita dan berkata, "Baik, setuju." Ada yang orang mengeluarkan suara demikian, "Senang sekali, bahagia, kami setuju." Intinya, menjentikkan jari ini adalah budaya di India sebagai bentuk dalam menyatakan persetujuan. Dengan menjentikkan jari, oleh karena itu, mereka menerima dengan sukacita dan bahagia. Kita semua bersedia memikul tanggung jawab ini. Bisa jadi bersukacita karena mendapatkan peramalan dan memperoleh pencerahan. Untuk menjelaskan urusan ini, bodhisattva yang menegakkan dharma agung yang sejati dan murni kelak akan memperoleh pusaka dharma yang tiada tara. Jentikan jari ini menunjukkan bahwa setiap hadirin dalam persamuhan merasa maha sukacita. Ketika Sang Buddha mulai mengucapkan hal ini, semua orang penuh dengan sukacita. Ini adalah ketika Buddha Sakyamuni dan para Buddha di bawah pohon mustika menampakkan kekuatan gaib. Setelah menunjukkan tanda istimewa dalam persamuan agung, mereka menarik kembali lidah dan kembali ke kondisi semula. Tanda istimewa dalam persamuan agung ini, semua orang bersukacita. Buddha ingin menunjukkan harapannya. Semua orang sudah mendengarkan. Sekarang yang akan diperoleh merupakan ajaran menakjubkan yang sejati, sehingga batin semua orang sudah bersiap-siap untuk menerima. Mereka menarik kembali lidah dan kembali ke kondisi semula. Kita harus jelas, sangat paham, sebenarnya kekuatan gaib yaitu hal-hal ini. Kita bisa praktek, bisa melakukannya, bisa mengatakannya, bisa menerima. Ini merupakan kekuatan gaib sebenarnya. Kekuatan semangat dengan kata-kata kita sekarang sangat mudah, yaitu kekuatan semangat. Ini dinamakan kekuatan gaib. Lihat, adanya semangat ini, maka akan ada kekuatan. Lihatlah insan suci seluruh dunia. Sekarang kekuatan semangat bersatu. Jika ditarik garis, masing-masing berbincang, mengeluarkan suara. Hanya mendengarkan suara dia, langsung suara masuk. Inilah kekuatan gaib, meminjam kekuatan teknologi untuk menunjukkan kekuatan gaib. Mulai dari itu, kita harus dengan hati penuh syukur untuk menerima pengajaran dari Buddha. Ajaran menakjubkan ini kita harus lebih bersungguh hati.